Nah, kita lanjutkan, dan ini adalah materi yang cukup penting dalam dunia web development karena kita akan membahas CRUD. CRUD itu adalah istilah di mana kita bisa menambah data, punya fitur untuk mengupdate atau menghapus data. Oke, untuk memudahkan kita pakai modal aja. Jadi form modal kita ke file sumber, kita bisa lihat di sini, kita pilih misalkan ini modal. Nah, kita bisa pilih salah satu dari sini. Jadi kalau saya klik di sini akan muncul modal dan nanti ada formnya di sini. Oke, kita bisa copy aja dari file sumbernya. Nah, ini kita copy aja dari file sumbernya. Kemudian kita taruh di index PHP di paling bawah. Oke. Oke, kalau kita refresh, kita tes. Nah, ini kita udah muncul modal title-nya. Nah, sekarang kita coba tambahkan dua kolom aja, dua field. Oke, sekarang kita tambahkan formnya. Oke, karena kita tes. Oke, sekarang tinggal kita betulin sedikit sehingga di sini nanti buat masukkan judul buku, dan ini untuk penulis ya, author ya. Nah, untuk melakukan growth itu ada dua cara di sini ya. Satu pakai cara tradisional dan satu lagi bisa pakai cara YI. Kalau pakai cara tradisional kan biasanya kayak gini nih. Oke, ini formnya biasa kita tulis form di sini. Method sama dengan post, action ke mana nih? Ke index.php, R sama dengan buku, dan action ke CRUD misalkan. Oke, kemudian di sini tutup dengan slash form. Kemudian di sini diberi nama name sama dengan title, dan di sini name sama dengan author. Nah, biasanya kan gini kan. Kemudian di buku controller, karena kita perlu satu action namanya CRUD. Jadi di sini kita bisa bikin baru public function action CRUD. Seperti ini ya. Jadi ini tinggal kita klik sini, kita isi, misalkan title-nya sistem, penulisnya ed, dan save. Oke, biasanya kan seperti itu, tinggal nanti bikin fungsi untuk menginsert. Biasanya di sini SQL sama dengan insert into dan seterusnya. Oke. Tapi sekarang kita akan coba cara YI, karena kalau kita pakai manual kayak gini, kekuatan YI jadi nggak kepake gitu. Justru YI telah menyediakan suatu fungsi yang sangat gampang gitu, tinggal pakai. Jadi caranya kalau kita pakai gaya YI, kita tinggal merubah ini. Kita nggak pakai ini nih berarti nih. Nah, kalau kita pakai gaya YI, kita pakainya gini. Nah, ini jadi form, active form, data metodenya post sama dengan ini. Terus actionnya index PHP, buku, CRUD sama. Jadi ini beda cara atau instruksinya beda. Ini kita hapus saja. Oke, jadi kita nggak pakai form ini, tapi kita
pakainya Activeform N. Oke. Dan untuk input file kita udah nggak pakai gigi lagi nih. Ini kita hapus label, ini kita hapus, kita cukup gini aja. Lalu yang ini juga sama, ini adalah author. Kita save. Nah sekarang di buku controller, nah dia kan akan lari ke sini nih karena kita tadi mengarahkannya ke buku controller dan actionnya CRUD. Jadi di sini untuk perintah YI2, oke kita cukup tulis gini aja. Jadi model sama dengan new ini tabel buku ini. Oke. Jadi kita membuat sebuah instance baru yang namanya model dari tabel buku. Nah dengan ini, jadi model ini udah tahu dia nih apa namanya field-fieldnya tuh udah tahu nih. Kemudian kita tangkap requestnya, yaitu perintahnya adalah request sama dengan yii.2.2 app request. Oke, lalu kita masukkan perintah untuk menginsert dari yii. Caranya cuman gini aja. Jadi if model ini tujuannya adalah untuk mengecek apakah ada postnya ada enggak, ada datanya atau tidak. Kemudian ini adalah perintah untuk mengesave, untuk menginsert ya, merekam. Kalau dia berhasil, kita kembali ke indeks. Oke. Kalau tidak berhasil ya kembali ke indeks juga. Ini nanti terserah aja mau diarahkan kemana, tapi untuk sementara kita berhasil nggak berhasil kita balikin ke index page. Oke, kita save. Oke, kita cek lagi di sini di form. Jadi kita tadi pakai ini Activeform. Oh, ini method. Kemudian larinya nanti ke indeks PHP, buku dan CRUD. Kita save, kemudian kita tes, kita refresh dulu, new book, oke. Nah ini dia langsung otomatis mengenali ya labelnya, title sama author, karena dia membaca dari model tabel buku yang sudah kita buat kemarin. Sebagai contoh misalkan ini system, kemudian edis. Nah ininya validasinya juga langsung terbentuk ya. Oke, kita save. Nah ini langsung menambahkan sebuah record. Kita coba tambahkan lagi, misalkan machine learning. Ininya penulisnya Sam. Kita save, nah, langsung ada 2 data. Dan begini adalah form CRUD kita sudah berhasil. Oke, sekarang kita lengkapi CRUD-nya. Untuk menghemat fungsi, saya biasanya gini aja lebih mudah. Jadi kita butuh post act. Jadi kalau kita detect kalau act-nya tuh I, dia insert. Perintahnya ini aja seperti tadi. Kalau dia U, kita update. Oke. Sama aja dengan insert. Hanya saja kalau update kita perlu key-nya, mana yang diupdate. Jadi kita membutuhkan data ID yang mau kita update. Kemudian kalau delete, ini mirip dengan update, jadi kita perlu ID yang mana yang akan diupdate. Ini sama, cuman ini bedanya cukup sederhana, yaitu model delete. Oke.
Nah, di sini kita save. Nah, di index. Nah, sekarang kita butuh ID dan egg tadi kan. Nah, kita tambahin aja di sini sebagai input hidden. Nah, ini perintahnya. Jadi egg kalau mau delete, egg-nya D, ID-nya 2 misalkan. Kita mau ngapus yang kedua. Oke, kita save, kita coba. Kita coba save. Save ini akan mendelete buku dengan ID nomor 2. Oke, nah ini berhasil, jadi nomor 2 akan kehapus. Sekarang kalau kita mau mengupdate, berarti ininya ganti U, dan kita mau update yang ID ke-1 misalkan. Kita save, kita refresh, kita jalankan lagi, misalkan title-nya saya ganti menjadi sistem informasi, authornya Edis. Kita save. Nah, ini berubah. Jadi kita sudah menguji bahwa CRUD kita dari mulai delete, insert, dan update sudah berhasil. Nah, ketika fitur CRUD kita sudah jadi, kita bisa implementasikan ke aplikasi kita. Kemudian ini sebagai contoh, kita punya sebuah halaman CRUD. Di sini ada tombol yang kita sediakan untuk menambah data baru. Sebagai contoh new book ya, buku baru, misalnya kita masukkan sistem informasi, penulisnya Edi, kita save, ini masuk datanya, kemudian kita tambahkan lagi misalkan machine learning, SAM misalkan. Nah, ini buku yang kedua. Nah, kalau kita mau update, kita bisa klik tombol ini yang kita sudah siapkan. Misalkan sistem informasi bisnis Edi Suprihadi. Kita save. Nah, ini udah berhasil diupdate. Kalau kita mau hapus, misalkan ini mau dihapus, kita klik di sini, tombol delete, kita delete. Nah, jadi dengan fitur yang udah kita coba tadi, kita sekarang udah punya fitur CRUD untuk menambah data, mengupdate, dan mendelete data. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu di video-video selanjutnya.